Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bu presentasi dulu ya. Ya. Yang pertama, Allahumma Hadirah, Bu. Retno Tri Prasetyo, Hadirah, Bu. Siti Thayyibah. Hadirah, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang akhlak tercela yang licik sama yang tamak. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas akhlak tercela, zalim dan diskriminasi. Masih ingat licik itu apa? Ayo, Mbak Salwa. Berbuat curang, Bu. Ya, kemudian Mbak Retno, tamak. Lupa, Bu. Lupa ya. Kalau tamak itu artinya orang itu tidak bisa menerima apa yang orang lain miliki, jadi selalu iri. Tamak itu seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke zalim. Saya tulis dulu. Yang pertama itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu zalim. Nah, zalim itu adalah bahasa Arabnya. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah aniaya. Nah, zalim sendiri adalah perbuatan yang tidak baik. Aniaya atau zalim artinya itu sewenang-wenang atau tidak adil. Nah, apabila ada teman kita, misalnya Mbak Salwa, itu memberikan saya coklat, tapi tidak memberi, di situ saya ibu masih bersama guru yang lain. Nah, tapi Mbak Salwa hanya memberikan coklat itu kepada saya. Nah, kepada guru yang satunya itu Mbak Salwa tidak memberikan. Nah, itu namanya tidak adil atau zalim tanpa disengaja ya. Bukan zalim dalam arti yang ringan, tidak terlalu berat. Nah, kemudian untuk lebih tegasnya Nabi Muhammad SAW itu mengharamkan yang namanya berbuat aniaya atau zalim. Nah, seperti Quran surat Al-Fussilat ayat 46. Bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man 'asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Yang artinya, barang siapa yang mengajarkan amal yang soleh, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Mungkin dimaksud amal yang soleh itu adalah pahala. Untuk yang dimaksud perbuatan jahat itu adalah dosa. Nah, pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Itu kita berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita. Nah, untuk perbuatan yang jahat juga akan kembali kepada diri kita. Gitu. Tapi dalam bentuk bukan pahala, yaitu dosa. Nah,
Kemudian contoh-contoh dari perilaku aniaya. Apa saja, ada yang bisa mencontohkan? Tidak, Bu. Ya, itu contohnya. Contohkan ya. Nah, aniaya terhadap diri sendiri. Aniaya terhadap diri sendiri itu misalnya malas belajar, kemudian malas membantu orang tua, kemudian berzina, berbuat dosa, kemudian minum minuman keras. Itu adalah contoh dari aniaya. Nah, kemudian aniaya itu kan namanya berarti menyakiti diri sendiri ya kalau minum minuman keras. Kemudian untuk aniaya atau zalim terhadap orang lain, contohnya apa? Menjelekkan orang lain, kemudian merusak lingkungan, kemudian mengganggu ketenangan orang lain. Nah, misal Mbak Salwa masih fokus belajar, terus Mbak Ida kerecokin, nah itu namanya zalim. Nah, kemudian untuk menganiaya terhadap hak Allah itu adalah berbuat kufur, berbuat syirik, kemudian berbuat ingkar. Itu adalah contoh-contoh dari aniaya terhadap Allah. Nah, kemudian akibat dari aniaya apa sih? Ada yang tahu? Belum tahu. Yang pertama, merusak persaudaraan. Nah, ya kan? Mbak Salwa, Mbak Ida, sama Mbak Akmal berteman. Nah, tapi salah satu ada yang berbuat zalim, itu akan merusak atau menjadikan kerenggangan antara pertemanan itu. Kemudian merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Kemudian menghilangkan akhlak atau sifat baik. Kemudian merugikan orang lain, itu pasti. Kemudian menghilangkan pahala atau perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian untuk hikmah menghindari sifat aniaya apa? Hikmahnya itu yang pertama, mewujudkan persaudaraan. Lawan dari tadi dampak dari adanya aniaya. Kalau aniaya tadi dampaknya itu tidak merusak persaudaraan. Nah, ini hikmahnya adalah mewujudkan persaudaraan. Kemudian terciptanya tatanan masyarakat yang baik. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Mencontohkan akan mendapatkan pahala. Nah, ini cukup 3 yang harus diingat. Kemudian kita masuk ke diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Mbak Akmal tahu? Nggak tahu. Diskriminasi adalah pembedaan terhadap sesama manusia berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ras, ekonomi, status sosial, dan agama dan lainnya, kayak gitu. Nah, seorang yang melakukan perbuatan diskriminasi itu berarti memiliki sikap diskriminatif. Diskriminasi orangnya itu diskriminatif. Nah, orang-orang yang suka melakukan diskriminasi itu berarti tidak memiliki rasa sosial. Nah, rasa sosialnya itu kurang karena dia tidak bisa toleransi terhadap
teman-temannya terhadap kesaangannya. Nah, diskriminasi atau perlakuan yang berbeda itu merupakan akhlak tercela. Nah, dalam agama Islam itu mengutamakan atau menganjurkan kita untuk selalu bersikap bersama-sama atau as-sawa. Kemudian persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian yang ketiga tolong menolong atau ta'awun. Kemudian bentuk dari perilaku diskriminasi. Ada yang bisa mencontohkan? Ibu contohkan nih ya. Kalau diskriminasi, misal Mbak Retno itu agamanya Islam. Nah, Mbak Iba misal agamanya itu Kristen. Nah, Mbak Retno itu menasehati Mbak Iba, tapi Mbak Iba tidak mau menerima nasihat dari Mbak Retno karena merasa ajarannya itu, kepercayaannya itu berbeda. Padahal semua agama itu baik menurut kepercayaan masing-masing. Tapi untuk saling mengingatkan itu dianjurkan. Mengingatkannya dalam hal yang baik ya. Kemudian bahaya dari diskriminasi. Yang pertama itu memunculkan ketidakadilan di masyarakat. Bahayanya ya. Yang pertama itu bahayanya apa tadi? Ya apa? Memunculkan kemudian apa lagi? Menjadikan orang itu memiliki sifat sombong. Kemudian apa lagi? Membawa atau merasakan lebih baik dari dirinya itu dari orang lain, atau berarti apa? Yaitu merasa kalau dirinya itu lebih baik dari orang lain. Itu berarti apa? Yuk, berlaku sombong. Kemudian diskriminatif akan membawa pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Karena tindakan diskriminatif itu banyak mudaratnya, bisa menjadikan perbedaan itu yang tadinya perbedaan perdebatan kecil bisa menjadi besar, atau dari perdebatan besar itu bisa menjadikan saling bunuh-membunuh. Nah, cara menghindari diskriminasi yang pertama itu kita harus membekali diri kita dengan keimanan yang kuat. Nah, yang kedua, selalu kita dekat dengan guru-guru agama, atau kita selalu minta nasihat dari guru kita. Kemudian sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berteman juga memilih teman yang baik. Nah, mungkin pemaparan materi dari Ibu cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Salwa. Mau bertanya, Bu, bagaimana jika kita menjumpai teman yang tidak mau berteman dengan kita karena perbedaan status sosial? Bagaimana sikap yang harus kita perlihatkan kepada dia? Bisa dipahami ya pertanyaan dari Mbak Salwa? Ya, ada yang mau menjawab?
Mbak Ida mau menjawab? Mbak salah. Mbak Retno? Hah? Iya, silakan Mbak Retno. Ya, mungkin kalau pendapat dari saya, kalau ada teman yang seperti itu, kita jangan membalas dia dengan sifat yang buruk juga, tetapi kita ya sudah terima saja. Akan tetapi kita juga tidak boleh menghasut orang lain untuk membalikan fakta bahwa dia itu jahat kepada sosial yang lebih rendah dari dia. Ya, kita terima, terus kita masih bisa kok berteman dengan yang sesama, yang menerima kita apa adanya, seperti itu. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh Ibu. Ya. Nah, terima kasih ya Mbak Retno sudah memberikan jawabannya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Apabila ada teman yang memandang pertemanan itu dari status sosial, kita lebih baik menghindari orang-orang yang seperti itu, karena masih banyak teman yang bisa menerima kita apa adanya. Karena di dalam pertemanan itu butuh adanya kenyamanan dalam berteman. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti bisa dikerjakan ya soal-soal di buku paket, nanti besok dikumpulkan di meja ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.